Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RIS Official, channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar sawit. Oke teman-teman ya, di video kali ini jadi akan membahas lagi ya untuk masalah sawit, 3 tips untuk menjaga supaya tanaman sawit kita itu buahnya tetap keliling dan jauh dari kata trek ya. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru gabung atau menemukan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya dapat updatean video-video terbaru dari saya. Jadi untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel RIS Official maupun yang sedang menonton video ini, Heri ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena tanpa dukungan teman-teman channel Heri ini pastinya nggak bakal berkembang. Jadi mudah-mudahan yang sudah subscribe di channel RIS Official dalam keadaan sehat semua, dan yang menonton video ini maupun yang sudah subscribe dalam keadaan sehat semua dan dipermudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, kita sambil cari tempat yang enak dulu, sambil nengok kondisi ladangnya ini dulu lah ya. Ini kondisinya soalnya memang pelepahnya itu agak kuning-kuning ya. Jadi pelepah yang nomor 1, nomor 2 dari bawah ini kelihatan daunnya kuning-kuning. Jadi nanti biar dari tim agronomi aja yang ngecek, ambil sampel daunnya. Jadi di sini nanti kekurangan pupuk apa, pastinya dari mereka lah yang tahu ya. Jadi kebutuhan pupuknya apa nanti direkomendasikan dari mereka. Jadi macam kayak gini ya, kayak kuning-kuning. Tapi kalau untuk kondisi buahnya sih masih keliling semua ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasannya. 3 tips membuat tanaman sawit kita itu tetap berbuah keliling dan jauh dari kata trek. Jadi pada intinya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu teman-teman wajib perhatikan ya, untuk pelepah. Maksudnya pelepah itu apa? Jadi untuk pelepah ini, untuk penyerapannya harus tercukupi ya. Jadi maksudnya untuk penyerapan fotosintesisnya dari pelepah. Semua kebutuhan tanaman sawit kita itu teman-teman wajib ketahui ya. Misalnya dari akar, batang, terus juga pelepah, itu teman-teman wajib mengetahui karena dari dasarnya dari situ ya untuk tanaman sawit kita. Oke, itu tadi yang untuk pelepahnya ya. Jadi untuk yang pertama teman-teman perhatikan dari pelepah, yaitu songgonya tadi ya, supaya untuk pemrosesan hasil fotosintesisnya maupun penyerapan dari hara yang kita berikan itu diolah maksimal ke
buah sawit kita itu, ataupun ke ya hasil buahnya ya. Terus yang kedua, nah yang kedua ini kadang-kadang teman-teman petani itu lupa ya, ingat panen aja lupa untuk pemupukan. Karena dari sawit ini kalau jika ingin produksinya terus, maka tidak lepas dari sistem pemupukan. Nah yang kedua itu tadi ya teman ya. Jadi yang pertama tadi teman-teman bisa simak ya, jadi kita nggak perlu panjang lebar lah ini nanti untuk menjelaskannya. Jadi yang pertama-tama teman-teman wajib simak untuk pelepahnya, itu wajib diperhatikan. Jadi alangkah baiknya di umur sawit sekian, dan berdasarkan umur sawitnya itu, jika di bawah 8 tahun umur sawit, alangkah baiknya masih songgo 2 ya. Dan jika di atas 8 tahun cukup songgo 1 aja, karena udah memakai ekdek kita pun susah nanti untuk memanennya. Dan yang kedua tadi untuk pupuk. Jadi misalnya untuk pupuk ini teman-teman harus terjadwal ya. Misalnya dalam tahun ini, dalam setahun itu teman-teman jadwalkan, itu teman-teman bisa pakai 3 kali dalam setahun ataupun 4 kali dalam setahun. Maksudnya 3 kali atau 4 kali dalam setahun itu teman-teman jadwalkan ya. Karena jadi hara yang kita berikan itu ataupun pupuk yang kita berikan itu nanti akan diproses ke buahnya ya. Jadi intinya ke produksinya ya. Jadi misalnya yang setahun 4 kali ya, itu teman-teman jadwalkan aja bulan 1, bulan 4, terus bulan 7 dan bulan 10. Itu untuk pemupukan terjadwal setahun 4 kali. Ataupun yang pakai yang kedua ini ya, dengan cara kedua ini pemupukan bisa 3 kali. Misalnya keuangan teman-teman biasanya sih terkendala dari keuangan untuk budgetnya untuk pupuk ini ya teman ya. Itu teman-teman bisa pakai setahun 3 kali. Misalnya di bulan 1 teman-teman pupuk, terus di bulan kelima teman-teman pupuk lagi, dan yang terakhir di bulan 9 ini teman-teman wajib pupuk. Jadi setahun bisa 4 kali maupun 3 kali. Dan kebutuhan pupuknya itu teman-teman bisa tengoklah di konten-konten sebelumnya. Jadi alangkah baiknya itu dosisnya 2 kilo lebih ya. Misalnya teman-teman mix ya seperti itu, paling enggak 2 kilo 1,5 ons itu per pokok. Jadi tinggal kalikan aja teman-teman nanti, misalnya 4 kali 2 kilo 1,5 ons, atau jangan berpatokan atau vakum di 2 kilo 1,5 ons atau 2 kilo 4,5 ons. Jadi intinya pada dasarnya itu jangan sampai kalau umur sawit sudah berproduksi itu jangan sampai di bawah 1 kilo ya untuk pemupukannya. Karena dalam untuk proses penyerapannya itu ya nggak cukup ya teman ya. Kalau cuma 1 kilo dalam setahun contohnya, itu nggak akan terpenuhi hara yang dibutuhkan tanaman sawit kita. Jadi alangkah baiknya yang Heri sarankan itu tadi ya, 1 tahun itu pemupukan paling minim 3 kali dalam setahun, dan bisa ke 4 kali dalam setahun. Nah itu tadi faktor yang kedua ya teman-teman. Teman-teman wajib perhatikan ini. Jadi supaya tanaman sawit kita itu berproduksi berkelanjutan. Istilahnya jauh dari kata trek. Soalnya Heri sudah mencoba ya, atau udah dari pengalaman Heri, selain Heri kerja di perusahaan ini, Heri lakukan itu di kebun pribadi Heri itu. Di teman-teman lainnya petani itu sudah mulai trek, tapi di tempat Heri masih banyak. Dengan luasan kemarin yang baru Heri panen kemarin cuma 3 hektar itu masih mendapatkan 3 ton 200 ya, itu interval 12 hari. Jadi 1 bulan itu masih mendapatkan 6,5 ton dalam luasan hektaran cuma 3 hektar. Dan ini pun Heri ngomong berdasarkan Heri kerja di perusahaan ini maupun Heri punya pengalaman di kebun pribadi ya.
Jadi untuk pola pemupukan ini teman-teman harus perhatikan ya, harus terjadwal, intinya gitu ya. Kalau emang pengen sawitnya itu tetap berbuah keliling dan jauh dari kata trek ya teman-teman ya. Terus juga untuk yang nomor 3, yang nomor 2 tadi sudah pupuk. Terus yang nomor 3 tadi ini faktor pembatas. Nah teman-teman juga perhatikan ini ya, faktor pembatas itu misal contohnya seperti genangan. Untuk area gambut ini ya itu tadi ya teman-teman ya, jadi zat asamnya itu mungkin terlalu tinggi dan jika tergenang itu akan susah bernapas, maka teman-teman wajib membikinkan aliran air ya supaya tidak tergenang. Dan juga diperhatikan lagi untuk pemakan pupuk kalau di tanah gambut ini ya teman-teman ya. Jangan kalau di tanah gambut ini menggunakan pupuk kisrit ataupun TSP, karena itu akan menimbulkan zat asam yang lebih tinggi. Sedangkan di gambutan itu zat asamnya sudah cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib gunakan pemilihan pupuk dengan RP maupun dolomit ya, untuk mengurangi zat asam tadi ya. Pada dasarnya dolomit lah ya untuk mengurangi zat asam tadi. Jadi jangan pupuk urea ataupun KCL, urea KCL maupun ZA MOP itu akan kurang ya. Emang kita udah perhatikan dari pupuknya itu, cuma penyerapan haranya ini kurang maksimal lagi ya teman-teman ya untuk areal gambut ini ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman perhatikan jika arealnya gambut, untuk mendukung penyerapan hara sawit kita itu lebih maksimal. Jadi teman-teman gunakan pupuk RP dan dolomit lah ya. Jadi kurasa itu aja untuk penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Jadi yang pertama tadi pelepah teman-teman wajib perhatikan. Terus kedua, pupuk pemupukan itu wajib terjadwal, dan yang ketiga faktor pembatas tadi ya. Jadi jangan asal pupuk, bang saya sudah pupuk ZA MOP, tapi kondisi lingkungan atau arealnya itu tidak diperhatikan dan kondisi sawitnya. Oke, mungkin kurasa itu aja ya untuk video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan jika kurang dipahami nanti Heri akan tuliskan seperti biasa di kolom deskripsi, teman-teman bisa baca ya. Dan jika ada masukan ataupun komentar, teman-teman silahkan berkomentar ya, ataupun ada yang ditanyakan silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit.